apa kabar? Selamat berjumpa dengan Mata Republik News. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi sebuah desa di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Desa tersebut adalah Desa Kaweng. Dan di desa ini kita akan melihat para perajin pembuat peti mati jenazah yang berjumlah hampir 40 kepala keluarga. Ayo kita cek. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Utara yang penduduknya mayoritas beragama Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik, maka bisnis peti jenazah ini sangatlah dibutuhkan bagi konsumen yang untuk prosesi penguburan, ibadah penguburan atau pemakaman. Maka bisnis peti jenazah ini tentu saja menjadi bisnis yang menguntungkan, bahkan tak hanya di desa Kaweng ini, tapi di beberapa kabupaten dan desa juga di Provinsi Sulawesi Utara, seperti desa Lobuk di Kabupaten Minahasa Tenggara, bahkan di Manado sendiri, di kota Manado terdapat beberapa pengrajin peti mati. Jadi semuanya ini adalah bisnis home industry, karena prospek dan profitnya yang sangat-sangat bagus. Nah guys, di desa Kaweng ini kalau kita memasuki desa, kita akan melihat hampir di setiap rumah ada tumpukan-tumpukan papan, ya, dimana itu adalah bahan baku untuk pembuatan peti mati. Sementara peti-peti mati ini sendiri dijual dalam beberapa tipe dan jenis, ya, tentu saja dengan ukuran desain dan mutu tersendiri, dari harga 500.000 sampai harga 2,5 juta, 3 juta, dan bahkan ada yang lebih mahal lagi, ya. Jadi selain usaha peti mati, tentu saja penduduk di desa ini mengandalkan hasil bumi seperti pertanian, perkebunan. Kemudian di sini juga ada danau, yaitu Danau Tondano, maka masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil danau dan hasil bumi. Tetapi itu ada sekitar 40 pengrajin peti mati yang sejak beberapa tahun lalu sudah aktif berkontribusi untuk pembangunan desa ini, ya. Bahkan mereka mampu menyerap tenaga kerja di desa ini, sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan, ya. Baiklah, sebentar kita akan bertemu dengan kepala desa Kaweng ini untuk sedikit bertanya-tanya soal bisnis peti mati dan pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat desa Kaweng ini. Selamat sore Pak.
Kuntua Desa Kaweng, Kabupaten Minahasa. Kami mau mewawancarai Bapak soal usaha rakyat, yaitu pembuatan peti mati. Karena setahu kami di desa ini ternyata ada 40-an pengrajin peti mati yang dengan sasaran jual sampai ke wilayah Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kepulauan. Sebagai kepala desa, seberapa jauh Bapak menilai bahwa usaha rakyat ini mampu menopang ekonomi setiap pengusaha dan pengrajin-pengrajin serta pekerja yang ada di masa COVID yang baru kita lewati, bahkan masih tersisa hingga kini? Iya, jadi usaha kerajinan peti mebel ini sudah kurang lebih 10-15 tahun dia berkembang di desa kami, Kaweng, Kecamatan Kakak, Kabupaten Minahasa, dan dampaknya ini luar biasa. Dalam hal ini membantu masyarakat, sebab mereka di sini hampir 40 pengrajin peti mati ini bisa mengakomodir pekerja baik bas maupun maksudnya tukang ataupun kenek itu kurang lebih 4-5 orang. Artinya kalau ada 40 kali 3 saja itu sudah 120 kakak dia bisa akomodir, dalam pengertian bahwa dia bisa menyedot pekerja kira-kira terus sampai 20% masyarakat kami yang usia kerja. Jadi artinya ini bisa memompa ekonomi masyarakat kita. Di sisi lain, di tengah pandemi 2 tahun ini, lonjakan pesanan itu 2 kali lipat. Sebab saya langsung menanyakan kepada mereka bahwa ini lonjakan luar biasa. Biasanya peti harus diantar ke Kembang, tapi sekarang mereka menjemput dengan harga yang agak tinggi lagi. Itu cuma suasana pandemi. Iya. Tapi saat ini sudah menurun, harganya sudah normal lagi. Artinya para pengusaha peti ini langsung diantar ke bagian Kembang yang tersebar di Sulawesi Utara, bahkan Sulawesi Tengah, bahkan di Kalimantan. Oh ya, bahkan sampai mereka, Kalimantan Pak ya? Bahkan mereka sekarang berusaha mau tembus Jawa. Iya. Tapi memang harus ada pelatihan lagi buat mereka. Ya. Dalam hal ini desainnya lebih bagus. Bahkan kami kemarin pemerintah desa berusaha menembus bukan cuma pasar di Jawa, di Indonesia saya kira sudah di Sulawesi Tengah oke, Kalimantan oke, tapi kami ingin menembus pasar Eropa. Kami sudah jadi artinya kalau mendatangkan desain, apakah pemerintah desa akan dengan kabupaten akan kerjasama untuk membayar tenaga pengajar atau dengan pengrajin? Iya. Jadi kalau kita di sini kemarin kita ambil dari Jawa, orang Jawa. Tapi ketika beberapa bulan dia di sini, akhirnya mampu kita masyarakat mampu menimba ilmu. Iya, karena kita tahu kalau kerajinan Jawa itu, Bali itu udah mendunia. Iya, halus. Jadi kita manfaatkan dan mereka juga membantu. Dan kita sudah beberapa masyarakat anggota masyarakat yang tahu kerajinan ini, artinya ukiran-ukiran dan permukaan finishingnya lebih baik. Nah, ini yang membuat kendala ke Eropa, ke Jerman, sebab mereka mau lebih licin. Kalau bentuknya sudah oke, sudut-sudutnya sudah cukup, tapi harus lebih licin, lebih bagus, dulu. Nah, ini sementara kita berusaha supaya itu bisa tembus Eropa. Artinya kerajinan kita ini sudah luar biasa, karena dia bisa di Indonesia oke, dan kami berusaha ke mendunia lah. Kalau untuk saat ini Pak Kuntua, Pak Kepala Desa, untuk satu unit usaha atau pengrajin itu dalam 1 bulan bisa memproduksi dan menjual berapa banyak? Ya, kalau kepala bahas di sini rata-rata dia kalau sudah mahir bisa 3-4. Tapi kalau belum rata-rata masih 2. Tapi yang udah mahir artinya
sehari penuh kerja itu bisa dia 4, bahkan ada Per- yang 5 per orang per bas. per hari atau per minggu? Per hari. Per hari. Satu orang saja itu. Jadi bas, kalau dia per bulan jadi kalau 60-an ya? Kalau 30 bas itu kali 3 per hari dia ada 90. Ini peti yang standar ya, yang Peti standar. yang Kecuali yang peti peti yang mahal besar, itu yang mahal, 2 jutaan. dia satu hari butuh 1 orang kelas. Satu ya. Oh betul. Jadi kalau dia peti standar itu 3 sampai 4. Bahkan kalau yang sudah bas lama bisa 5. Jadi kalau ada 30 orang kali 4 saja 120 per hari. Berarti dalam seminggu kali saya kalau 10 hari 1000. Luar biasa. 1200. Luar biasa. Itu kemarin pesanan memang banyak, tidak bisa. Orang di sini pengrajin tidak mampu mengcover pesanan di saat COVID itu membludak di Waduh, sayang. bahkan sampai di luar daerah kan. Jadi membeludaknya itu pesanan kita tidak mampu lagi memenuhi pesanan Karena kayu mungkin. iya, faktor kayu dan memang pandemi itu artinya ini banyak orang yang mati meninggal. Dan banyak yang mau kerja juga. Ini persoalan selain kayu, tapi faktor itu pesanan pandemi itu banyak. Iya. Jadi sehingga semua nggak jadi apa, dia nggak bisa penuhi pesanan. Jadi sebagai kepala desa atau pemerintah desa yang mau membawahi atau memimpin desa yang penuh dengan pengrajin penghasil peti mati ini, tentu saja yang tadi Bapak bilang ada upaya-upaya terobosan hingga upaya ekspor sudah dilakukan ya. Jadi tapi masih perlu pembenahan-pembenahan di masalah finishing Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Kuntua, Pak Kepala Desa. Kami berterima kasih karena sudah Ini melayani. teman ada lagi. Iya. Kita sementara membentuk koperasi. Iya, koperasi Kalau untuk. koperasi satu pintu. Oh iya iya. Kita mau supaya mereka sejahtera. Nah tahun lalu, sekarang masih tetap sama. Padahal material lainnya jago sudah naik. berjual. Ya itu. Jadi itu. Harus bikin kongsi Pak. Kita sementara membentuk pemerintah mengkomunikasikan semua pengrajin Nilai penjualan produk. sehingga pemahaman tentang bagaimana ekonomi kerakyatan itu sehingga betul sampai pada orang. Karena kalau cuma main single susah, bisa macet, bisa ada pertengkaran dan faktor lain. Jadi guys pemerintah jadi artinya satu pintu. Harapan Pak Kepala Desa untuk menjual dengan sistem satu pintu dengan membuat sebuah koperasi bagi para perajin ini, semoga menjadi rencana yang baik dan hasilnya Pak, ini semua produk signifikan lokal ya? untuk menambah Produk lokal semua. majunya usaha peti jenazah mulai dari proses Oh iya, pengambilan bahan, ada juga di rumah sakit. pembuatan hingga Ini penjualan, 1 bulan yaitu bisnis kembang bisa berapa? yang melibatkan banyak tenaga kerja, terutama dalam sistem Boleh paket ambil yang gambar? ditawarkan Bukan? oleh para pengusaha kembang. Akhirnya channel Mata Republik News mengucapkan selamat berusaha bagi insan-insan pengusaha Indonesia, sukses selalu. Ini 1 bulan bisa berapa Pak penjualan? Bisa 5 ada ya. Ini kalau untuk yang coklat ini harga berapa ini paketnya? Di atas 10 juta ya. Kalau yang putih ini Pak 7,5 itu paket Pak ya, sama bunga-bunganya. Ya Pak, ini maaf dengan Pak siapa? Pak Yanes ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Sore.